Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mengkaji tentang babagan mu'allaf, orang yang mau masuk Islam atau orang yang baru masuk Islam. Secara hiriah, secara syariat, kita sudah memeluk agama Islam dan bertuhan menurut syariatnya. Namun ketika kita sudah menyadari di dalam hati kita bahwa di dalam hati kita selama ini belumlah bertuhan di sisi Allah, maka perlulah kita masuk Islam. Hati yang kufur selama ini perlu diislamkan, perlu dimu'allafkan, karena hati kita selama ini kufur kepada Allah, karena hati kita selama ini selalu mensekutukan Allah dengan diri manusia kita di hati kita selama ini. Maka wajiblah bagi kita untuk beriman, untuk berislam kepada Allah dengan babagan hati, babagan lahir atau babagan syariat sudah kita jalani, tinggal kita mengkondisikan hati ini agar berislam, agar beriman kepada Allah. Ini semua sudah diabadikan oleh Allah di dalam firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maksudnya orang-orang yang beriman yang masih duduk di babagan iman secara syariat saja, iman secara badaniah saja, diperintah lagi oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, masuklah di dalam Islam secara sempurna, secara kafah, secara keseluruhan. Jadi beriman, beragama dan bertuhannya jangan hanya setengah-setengah, yakni jangan hanya di syariatnya saja, jangan hanya di dohiriyahnya saja, akan tetapi masuklah dengan keseluruhannya, masuk ke dalam agama Islam dengan seluruhnya, dengan sempurna, yakni dohir dan batin. Karena sudah kita ketahui bersama, selama ini batin kita kan belum Islam. Batin kita kan belum beriman kepada Allah.
karena yang ada di hati kita selama ini bukanlah Allah. Akan tetapi yang ada di hati kita selama ini, yang merajai singgasana hati kita selama ini, yang jadi Tuhan di hati kita selama ini kan diri manusia kita. Bukan Allah yang berkuasa dan yang mentuhani diri kita. Seolah-olah kita ini adalah Tuhan. Dan seolah-olah kita bukan ciptaan. Seolah-olah kitalah pencipta diri kita sendiri di hati kita. Daripada kita berposisi sebagai pencipta, sebagai hamba selama ini. Inilah perlunya kita masuk Islam lagi secara hati. Secara dohirnya, secara syariatnya sudah masuk Islam. Secara manusia, dipandang manusia kita sudah beragama dan bertuhan di dalam pandangan manusia. Akan tetapi belum dipandang oleh Allah. Dalam pandangan Allah hati kita masih kufur. Hati kita masih ingkar kepada Allah. Hati kita masih selalu mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri selama ini. Karena yang dipandang Allah hanyalah hati. Bila hati ini suci, maka sucilah seluruh amal ibadah syariatmu. Namun bila hati ini kotor, maka najislah semua amal ibadah syariatmu. Nah, jadi milih yang mana? Milih syariat saja ataukah syariat dan bermakrifat kepada Allah? Jadi Islamnya secara kafah, dohir batin. Karena bila hati belum bermakrifat kepada Allah, karena bila hati belum Islam dan iman di sisi Allah, maka selamanya seluruh ibadah-ibadah syariat kita pasti jatuh kepada linafsi, milikku hamba. Hambalah yang berkuasa atas seluruh ibadah dan sholat yang dilakukannya. Selamanya hati takkan pernah rela dan ridho kembali kepada Allah. Selamanya hati takkan rela dan ridho menyembah Allah bila hati belum bermakrifat. Jika hanya syariat saja, maka hati takkan rela, hati takkan ridho bila ada kekuasaan lain, bila ada kekuatan lain selain diri manusia kita. Karena selama ini kita belum bertuhan di sisi Allah. Karena yang jadi Tuhan selama ini adalah diri kita sendiri di hati kita. Masih bertuhankan hawa nafsu kita sendiri. Masih bertuhankan setan yang terkutuk, yakni setan yang selalu mensesatkan hamba-hamba Allah. Setan yang selalu mensesatkan anak cucu Adam. Maka dari itu kita apabila masih duduk di syariat saja, pasti setan akan menyesatkan iman kita kepada Allah. Karena kita belum mengenal Allah. Maka dari itu sebelum kita berislam kepada Allah, sebelum kita beriman secara hati kepada Allah, sebelum kita mu'allaf di sisi Allah,
Di sisi Allah kita masih mu'allaf karena baru atau akan masuk Islam. Meskipun di sisi manusia kita sudah beragama Islam, sudah bertuhan di sisi syariat, akan tetapi di sisi Allah kita belum beragama dan bertuhan secara hati, secara hakikatnya. Maka dari itu, untuk menjadi calon-calon mu'allaf, untuk menjadi calon-calon pemeluk agama Allah di hati, maka sebelum menjadi mu'allaf, maka sebelum bersahadat kepada Allah, maka hati wajib mengenal Allah dahulu. Awaluddin ma'rifatullah. Jadi agama yang sebenar-benarnya agama di sisi Allah adalah bermakrifat kepada Allah, yakni tahu Allah. Tujuannya apa? Hamba diutus makrifat kepada Allah. Tujuannya agar tahu kepada yang disembah, agar tahu kepada yang diabdi. Kemanakah jiwa ini mengabdi? Kemanakah jiwa ini menyembah selama ini? Kecuali selama ini kita menyembah dan mengabdi kepada hawa nafsu kita sendiri selama ini, seolah-olah kitalah sebagai penguasanya ibadah, seolah-olah kitalah sebagai pencipta ibadah dan sholat. Karena selama ini kita belum bertuhan, karena kita selama ini masih kufur kepada Allah, belum Islam di sisi Allah. Maka dari itu awaluddin ma'rifatullah. Awal suatu agama di sisi Allah adalah mengenal Allah. Bagaimanakah cara mengenal Allah itu? Jadi untuk mengenal Allah itu tidaklah mungkin langsung ujuk-ujuk mengenal Allah. Jadi harus kenal dulu dengan sifat-sifatnya Allah. Sifat wajib yang wajib dimiliki oleh Allah. Harus mengenal sifat-sifatnya Allah. Bagaimana sifat-sifatnya Allah itu? Bila kita tidak mengenal sifat-sifatnya Allah, bagaimana mungkin kita bisa mengenal Allah? Dan Allah pun punya sifat kebalikan dari sifat diri Tuhannya, yakni sifat muhal, yakni kebalikan dari sifatnya Allah. Jadi sifat muhal itu untuk siapa? Sifat muhal itulah sifat wajib bagi seluruh makhluk. Sifat muhal itulah kedudukan seluruh sifatnya manusia. Maka pandai-pandailah menempatkan diri. Maka pandai-pandailah memposisikan diri. Jika kita tidak mengenal Allah, bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepada Allah? Bila kita tidak mengenal Allah, bagaimana mungkin kita berharap pahala kepada Allah, sementara kita tidak kenal, tidak tahu kepada siapa pemilik pahala itu? Maka muhal kita mendapatkan pahala, sementara kita tidak mengenal siapa pemilik pahala itu. Maka dari itu inilah perlunya kita masuk Islam di sisi Allah secara hati, kondisi hati, agar kita
beriman kepada Allah sebagaimana imannya para nabi, para rasul, dan seperti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak sekedar mencontoh syariat-syariat badaniyahnya saja, akan tetapi kita juga wajib mencontoh bagaimana keadaan hati Nabi, bagaimana iman dan Islamnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bertauhidnya kepada Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Kanjeng Nabi perintah kepada seluruh umatnya, sholatlah kalian seperti aku sholat. Jadi kebanyakan manusia, mayoritas manusia hanya mencontoh gerakan-gerakan dohir-dohirnya saja, gerakan-gerakan syariat-syariatnya saja. Manusia banyak sangat amatlah luput memandang bagaimana sih keadaan kondisi hati Kanjeng Nabi Muhammad di dalam melaksanakan kehidupan, di dalam melaksanakan syariat-syariat yang diembannya, syariatullah yang diemban oleh Kanjeng Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi perintah-perintah syariat-syariat yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan syariatnya Nabi Muhammad, akan tetapi semua itu adalah syariatullah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan syariatnya Nabi, bukan syariatnya Rasul, akan tetapi syariatullah. Buktinya apa? Bahwa yang dibawa oleh para nabi, para rasul, dan Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah syariatullah. Buktinya mana? Buktinya adalah ketika kita diutus mengerjakan sholat dan ibadah, maka kita wajib mengawalinya dengan niat. Dan di seluruh niatan-niatan ibadah, di akhir kalimat niat ada kata-kata lillahi ta'ala, milik Allah dan kembali kepada Allah. Inilah bukti bahwa seluruh amal ibadah, bahwa seluruh solat-solat yang dikerjakan oleh Kanjeng Nabi dan umatnya adalah bukan milik manusianya, bukan milik makhluknya, akan tetapi syariatullah, yakni agar hati hamba mengembalikan lagi seluruh daya upaya di dalam sholat dan ibadah itu kepada daya upayanya Allah, kekuasaan Allah. Inilah bukti bahwa syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad secara pribadi, akan tetapi syariatullah lah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dihaturkan kepada seluruh umat manusia. Karena itulah bahwa selama ini ternyata syariat ini adalah syariatullah, maka kembalikanlah syariatnya manusia kembali kepada syariatullah. Selama ini kan kita mengira bahwa syariat yang dibawa Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah syariatun nas, yakni syariatnya Kanjeng Nabi. Salah. Bahwa yang bisa bersyariat itu hanyalah Allah.
maka disampaikanlah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar disampaikan syariatullah ini kepada seluruh umatnya, agar dikatakan hamba-hamba yang bertakwa. Syariat-syariat itu semua tujuannya hanyalah untuk bertemu dengan takwa, yakni alam ilahiyah, alam lillahi ta'ala, alam akhirat. Jika kita tidak berislam hati kita, bila kita tidak beriman hati kita kepada Allah, yakni kita melangsungkan mu'allaf kita kepada Allah, maka selamanya kita jatuh ke lembah linafsi, jatuh kepada lembah syariatun nas, seolah-olah syariat-syariat itu adalah kitalah sebagai penguasa dan pemiliknya. Karena hati kita belumlah bertuhan kepada Allah. Maka dari itu, marilah simak terus kajian-kajian ini. Kita lanjutkan di episode mendatang. Jadi untuk mengenal Allah adalah wajib mengenal sifat-sifatnya Allah dan sifat-sifat apa-apa yang diciptakannya. Jadi selayaknya lah Allah dengan sifat-sifatnya dan makhluk pun dengan sifat muhalnya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan lagi nanti babakan mu'allaf ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua pada umumnya, kita semua pecinta channel Uripi Allah, semoga selalu diridhoi oleh Allah dan selalu difahamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.